Kisah cinta pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku nak digem melulu. Kamu, 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 kamu. Ini lagu yang dibawakan oleh home band kita 3+1 Kamwe. Lebih tepatnya memang kita juga masih bersama dengan Mas Setiawan yang merupakan ketua Kamwe Indonesia Surabaya atau kamu ya, ini memang ngomongnya memang kamu ya gitu ya? Enggak, itu terserah bebas. Bebas ya? Oke, jadi ketua kamu Indonesia Surabaya. Bebas, kamu nggak usah alay dan lebay. Kamu ya, oke. Mas Tiawan, tadi sebelum jeda pariwara sempat saya tanyakan mengenai bentuk apa saja sih aspirasi yang sudah digerakkan oleh komunitas kamu, lebih tepatnya komunitas muda online Surabaya ini untuk pemerintah Surabaya, Jawa Timur lebih tepatnya. Iya. Kalau rencana ke depan sih kita ingin membuat sebuah aplikasi sama website, bahwasanya kita nanti akan menjadi sebuah portal informasi bagaimana kita akan ibaratnya itu memberikan wadah bagi pemilih-pemilih Surabaya untuk di situ. Oke. Sebelum saya tanya ini kan untuk yang ke depan ya, sejauh ini dari 2014 hingga 2015 Mas? Kalau dari 2015 itu kita sering aktif di sosial media, kita YouTube dan lain-lain, kita sering upload video tentang aspirasi anak muda. Bentuknya Terakhir seperti itu apa kita bikin flash mob. Kita bikin flash mob di Taman Bungkul, yaitu tadi untuk menarik, tujuannya itu untuk menarik bahwasanya pemilu itu bukan hal yang ibaratnya itu mengerikan, tapi politik itu hal yang menyenangkan. Makanya kita pakai dengan cara-cara anak muda banget pada saat dulu. Terus untuk pemerintahnya apa Mas? Kalau ke pemerintah, karena kan kita kan awalnya, lahirnya itu kan rahimnya dari berbagai kegiatan sosial, dari lembaga-lembaga yang bukan non pemerintah. Kedepannya sih, ke depan kalau kita diajak partisipasi pemerintah, kita akan siap. Kemarin sih ada dengar-dengar, saya sudah konten lokal ya, pemerintah secara lokal itu sudah mengajak untuk bekerja sama terkait bikin aplikasi tentang Surabaya. Jadi bagaimana destinasi wisata di Surabaya dan juga potensi-potensi UMKM dan industri kreatif kita akan buat aplikasi di situ. Jadi itu next sih kayaknya. Tapi untuk lebih fokusnya kita garis bawahi di sini adalah komunitas kamu memang bergerak di bidang politik. Iya, untuk di ajang pas ketika pemilu kada kita mungkin di politik. Jadi nomaden gitu Mas. Kalau misalnya ajangnya lagi musim event, jadi event. Kalau misalnya ajang pemilu kada, larinya ke pemilu kada. Tetap kita konsen utamanya karena politik kan kita awalnya kan. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah memang ini untuk titik tekanannya adalah memang untuk politik. Sejauh ini bentuk politiknya memang untuk berkampanye atau bagaimana saja Mas? Iya, kita sosialisasi, banyak sosialisasi tentang bagaimana peran anak muda. Jadi lebih menyadarkan untuk peran anak sadar muda politik sendiri. seperti itu sih. Tapi sejauh ini memang sadar ini Mas politik untuk wilayah Surabaya kalau berdasarkan pengamatan dari Mas Setiawan sendiri. Itu kalau di Pilpres sama Pileg sih menarik ya. Kalau di Pilpres itu sampai bahwasanya itu temenan itu sampai jadi musuhan gara-gara memilih presiden. Itu anak muda ya maksudnya itu. Jadi sampai gak kumpul sih gara-gara kon milih iki aku milih iki gak kumpul. Jadi karena bahkan benar-benar sampai bawah. Jadi efeknya begitu besar. Tapi karena pas pilkada kemarin karena mungkin merasa mungkin kelihatan jagonya udah tahu yang menang kayaknya yang ini jadi nggak terlalu terbawa. Tapi sadar politik sikap seperti itu sebenarnya sudah tertanam ke anak muda sejauh ini. Sejauh ini memang sudah sangat sudah sangat apa ya istilahnya mendarah daging untuk kegiatan politik ini memang jangan sampai dikatakan sebagai yang menyeramkan juga. Tapi kalau misalnya sejauh ini Mas untuk di wilayah Surabaya ini bergerak di Surabaya atau khusus untuk di Jawa Timur? Khusus Surabaya Mas. Khusus Surabaya ya. Tapi untuk sejauh ini memang peran anak muda di Surabaya memang aktif sekali ya. Aktif karena Surabaya ini kalau misalnya di data itu anak mudanya lebih banyak. Tapi kalau untuk yang membiayai siapa Mas dari komunitas ini Mas? Kalau yang membiayai dulu memang ada kayak lembaga dari luar negeri membiayai kita, pergerakan kita. Dari mana? Dari USAID, jadi kayak founding dari Amerika. Tapi memang dia itu cuma saya itu mencari informasi bagaimana feedbacknya kita ke mereka adalah kita menginformasikan bahwa situasi di Indonesia demokrasinya itu memang seperti ini. Cuma itu saja. Hanya itu saja sih. Tapi kalau misalnya ada, jujur nih Mas ya, ada parpol nggak sih yang kemarin titip-titip untuk? Kalau di pilkada, Pileg dan juga Pilpres nggak ada. Tapi kalau pas menuju pilkada serentak ini ada beberapa parpol yang titipan ya. Cuma kita nggak main di situ. Tapi diterima nggak?
Tetap ketika diterimanya ketika setelah sudah pemilu kada, kita akan kerjasama terkait itu tadi industri kreatifnya. Kita bikin aplikasi atau sesuatu yang berkaitan dengan online membangun kota Tapi Surabaya. jadi setelah ini ya berarti ya setelah pemilu kada selesai. Selesai baru kita akan merapat. Gitu. Oke, tapi waktu sebelumnya memang ada yang ini Mas? Ada. Ada ya? Ada. Tapi nggak pasti diterima? lah. Ya kita tetap itulah, biasanya tetap apa? Tetap di benang merahnya kita, tetap bahwasanya ketika asosiasi ke pemuda kita tetap Itu berlaku netral. untuk ketuanya atau untuk seluruh anggotanya Mas? Kalau misalnya pilihan pribadi sih bisa, tapi kalau membawa Iya. lembaga itu nggak bisa untuk kita bawakan condong ke satu partai. Tapi kalau pribadi bisa. Oh gitu ya. Tapi yakin untuk komunitas kamu ini memang adalah komunitas yang bersih juga. Iya. Karena memang juga untuk garis besarnya adalah di sini adalah bergerak di bidang politik. Sejauh ini anggotanya sudah berapa Mas? Kalau anggotanya kemarin kalau di Pilek Pilpres kita cuma sedikit ya 40. 40 ya? Gara ini ada saya ketemu sama teman-teman dari komunitas dan juga elemen-elemen kampung. Rencananya sih kita akan deklarasi lagi untuk di Januari akhir ini untuk menambah anggota siapa-siapa yang mendukung gerakan ini. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gerakan ini tuh apakah sama dengan gerakan yang anti golput itu loh Mas? Iya sama. Money politik and no golput dulu tagline-nya. Oke, memang sama juga? Atau kerjasama juga atau memang satu wadah, satu komunitas? Atau Beda wadah tapi tujuannya sama. Beda wadah tapi tujuannya sama. Tapi yang biayanya berbeda? Berbeda, bukan parpol ya? Bukan. Bukan parpol, sekali lagi. Bukan parpol, independen. Mas Bida mau tanya? Nggak ada, karena memang sudah mewakili ya. Emang kalau untuk anak muda sendiri bagaimana Mas Bida? Selaku yang muda? Loh, muda itu kalau misalnya kita sudah tua, kalau memang merasa diri kita muda, ya udah muda. Udah tetap iya, tetap ya. Jiwa harus muda. Kamu merasa muda atau tua? Tua ya, kelihatannya nggak bisa jawab soalnya. Kita kembali lagi ke Mas Setiawan yang masih muda di sini ya. Dari Ketua KMUI Indonesia Surabaya yang sudah berlangsung dari 2014 hingga 2015. Rencana kedepannya akan membuat aplikasi nantinya untuk masyarakat juga, khusus untuk Surabaya, bahkan bukan untuk Surabaya ya. Iya, rencananya sih mau ke Indonesia dulu. Kita juga gandeng beberapa teman-teman yang think globally. Ada teman-teman dari animasi itu kayak Jadi yang siap animator juga itu yang siap untuk bergabung dengan kami. Dari mana saja kalau boleh tahu? Kalau animatornya itu dari Home Bimba Production ya, itu salah satu produksi yang menurut saya itu paling iya datang ya Home Bimba, Mbak Fs ya yang main itu datang ya. Itu juga gabungan sama saya kemarin. Cops and Friend dulu. Cops and Friend itu juga masih satu wadah lah. Kan semangatnya sama, tujuannya sama. Tujuannya tetap sama gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tadi kita sempat mempertanyakan sama Mas Setiawan yang dimana ini merupakan juga satu tujuan juga bersama dengan komunitas anti golput ya. Nah ini kan banyak anak-anak mungkin bisa dikatakan generasi muda yang golput, males gitu. Apa langkah yang dilakukan oleh komunitas kamu Indonesia Surabaya ini? Iya bahwasanya kalau bisa pemilu kan biasanya libur kan ya. Itu anak muda pasti cangkruk sampai malam terus pas waktunya nyoblos itu tidur. Karena kan sampai jam 12 saja tutupnya. Pas bangun mau nyoblos tuh nggak jadi. Itu yang mungkin sering terjadi anak muda yang Tapi kalau misalnya berdasarkan riset, pernah melakukan riset nggak sih Mas? Kalau riset kita dari lembaga-lembaga lain yang kita buat acuan. Kalau kita sendiri nggak riset karena kita juga bergerak dari lingkungan terkecil kita, lingkungan sekitar kita itu aja. Riset kita pakai lembaga lain, biasanya juga menilai Surabaya ini benar-benar banyak sekali anak muda yang nggak berpartisipasi dalam politik. Terlebih dari apa karena mungkin nggak percaya sama? Iya itu mungkin karena kan kota urban ya, kita kan mungkin tingkat intelektualnya kan mungkin agak berpendidikan tinggi kota urban itu nggak gampang untuk nggak gampang dibujui berarti kalau orang Surabaya nggak gampang dibujui. Padahal sehingga mereka kalau tahu situasi politik mereka mungkin unpolitik. Tidak percaya dengan anak. Nah ini kan tugas dari komunitas kamu ya dong. Kalau misalnya untuk pemuda-pemuda yang unpolitik di sini adalah untuk lebih menggiatkan yang jadinya unpolitik jadinya untuk lebih pro kepada politik. Sadar politik lah. Paling enggak walaupun berita di media itu baik atau buruk, yang penting kita harus tahu dulu dan juga tujuannya kita sebagai pemuda itu dari beritanya seperti ini kira-kira langkahnya seperti apa? Untuk langkah ke depan membuat aplikasi dan juga apa Mas tadi Mas? Aplikasi dan juga website. Websitenya ini untuk tahun ini ya mungkin ya segera untuk rilis. Tapi untuk tahun 2017 untuk pemilihan gubernur tetap kita tingkatkan partisipasi pemilu pemula di Surabaya karena sangat rendah sekali. Karena ngomong pemilu 50% berarti kan yang nggak milih kan 50%. Berarti jadi kan lebih sosialisasi ke SMA gitu nggak sih Mas? Iya. Terakhir kita tempat kopdar sama teman-teman SMA, langsung kita sampling ke SMA komplek ya. Ada kafe di depannya situ, kita langsung turun ke situ. Dan di situ sebenarnya sih
teman-teman itu juga banyak aspirasinya. Oke. Dia itu mau Apa saja Mas minta, kalau boleh tahu? ada beberapa anak yang pinter, yang juara olimpiade matematika itu mau dibiayai oleh pemerintah atau mau dibiayai oleh pemerintah, tapi mereka nggak tahu kemana untuk ngomong itu, menyuarakan hal itu, sehingga di sini politik itu mampu untuk menyuarakan itu semua ya. Oke, Karena kan harusnya nanti yang hadir juga di sini juga harus ada ini ya, sebenarnya harus anggota dari pemerintahan ya, jadi biar enak ya. Jadi Mas Setiawan juga bisa menyalurkan aspirasi dari anak muda yang tadinya banyak sekali mengalami kegalauan soal politik juga pastinya seperti itu. Lantas selain itu Mas, nanti untuk 2017 ini sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk kopdar lagi, untuk gathering atau mungkin kalau kopdar itu pasti ya, walaupun kita nggak bergabung di komunitas, pasti kita itu cangkruk. biasanya kapan? Untuk cangkruk grande yang di kafe-kafenya? Itu biasanya jadwal dari teman-teman sih. Biasanya kapan kita schedulekan, kemudian bisa semuanya kita Oke. rapat. Jadi kalau misalnya untuk ikutan join di komunitas kamu Indonesia juga bisa berarti ya? Tinggal kita ngopi aja kita. Tinggal ngopi di Ada mana? Twitter sama Instagram ya. Oke, di Instagram juga di Twitter. Kalau boleh tahu di mana nih Mas Setiawan? @kamuindonesia SBY. Ini untuk apa ini? Itu yang secara nasionalnya sih. Oke, untuk official ini ya? Iya. Official fanpage, bukan? Official account aja. Official account aja, Facebook oke. belum. Soalnya. Oke, Kamue Indonesia. aja. Oke, berarti ini nantinya akan bergerak seluruh nasional ya, maksudnya Nasional. bukan hanya Surabaya saja ya, tapi untuk sejauh ini masih Surabaya. Sejauh ini Surabaya, karena Surabaya partisipasi sangat rendah, itu yang memprihatinkan. Nah, kita sebagai anak Surabaya sih harus mengenjot itu lah. Oke, jadi memang untuk Surabaya memang lebih ditingkatkan lagi untuk gerakan peduli politik lebih tepatnya gitu ya, karena anak muda adalah aspirasi juga untuk nanti politik ke depannya. Tapi kalau misalnya yang demo-demo itu juga ikutan provokatori nggak sih komunitas kamu ini? Enggak sih, kebanyakan kita sebenarnya itu anak-anak yang di dalamnya itu banyak anak kreatif sebenarnya. Oke. Kreatif. Kalau misalnya kita metode kampanyenya itu bikinin standar orasi atau apa, kita enggak dulu tempat malahan metode kampanye kita malah flash mob. Itu kan ya yang berbeda. Kita makanya ingin masuk ke ranah-ranah yang enggak bersentuhan dengan politik, kita masuk dengan cara yang seperti itu, hal yang kreatif. Hal-hal yang kreatif juga pastinya di sini ya. Jadi sekali lagi pemirsa, bagi Anda juga yang ingin ikutan bergabung untuk masuk di komunitas kamu Indonesia Surabaya, bisa langsung aja untuk lihat di situ sudah ada nomor teleponnya, kontak personnya juga di situ, di Instagram ataupun di Twitter di @kamuindonesia. Sekali lagi di @kamuindonesia untuk official account di Twitter dan juga di Instagram. Terakhir untuk Mas Setiawan, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Mungkin ada pemuda yang pemuda-pemudi, mungkin kalau misalnya pemuda-pemudi umurnya antara sekitar range-nya 17 hingga 20 ya. Jadi 30 boleh lah. 30 boleh ya? 30 berarti nggak boleh Mas Didit. 28, oh iya. 27, 45, oke. Nggak bisa ikutan berarti ya. Oke, tapi kalau untuk ikutan kamu Indonesia nggak harus muda kan? Untuk 40 juga ke atas gitu? Bebas lah. Bebas Karena ya? kan pokoknya semangatnya, tujuannya itu ingin membawa biar semua itu berpartisipasi dalam pemilu. Oke, terakhir ada yang disampaikan untuk pemirsa di rumah Mas Setiawan? Yang saya sampaikan buat seluruh pemuda yang ada di Surabaya maupun sekitarnya, terlibatlah dalam setiap kegiatan-kegiatan politik, baik itu pemilihan ataupun hal yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk terus untuk update tentang berita politik itu, maupun kalian suka atau nggak suka, yang penting harus kalian nikmati. Karena kalau pemuda nggak peduli, terus siapa yang akan memegang kendali Indonesia ke depan? Untuk politik Indonesia ke depan juga pastinya. Sekali lagi, terima kasih juga untuk Mas Setiawan sudah setia hadir di studio kami, berbincang-bincang soal komunitas kamu Indonesia Surabaya. Dan pemirsa, sesaat lagi masih banyak informasi akan kami harus hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Inilah rasanya cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu.